Hai mak sidola, buka bere di dapunyan. Jak keno tak dengar radio dah ke FM TR. Nah acara barunya. Acara baru? Soalnya yang pugot. Pegang masalah pendidikan, nyobut baru, cara baru, undang-undang baru, kanun baru, menyojut lahir pendidikan baru cip, butnya dipegat di GSF. Oh, yang penting. Jika tetap ku prepre, selamanya, jak sikula polapan, posiplo kadiwo. Na murid, na guru bagawo. Alasan guru rapat dikantu. Hom ke di otak beda di nyongon dile. Pula masa sikula lon, sikula lebegot dari jino. Sidola tanyo, kak kelas 6, hanggitlah membaca. Masa lon zaman, kelasa kajik boleh baca. Oh, hai. Na marid gop na mentong marid kata. Lale ni ingat yang kak ulikut. Kan maju-maju lah lagi nyo. Yang tidaklah hanji di membaca karena kata hanane peremen waktu di tikula. Anda tatanyong puna PR di rumah hanane puruno membaca. Harap bak guru manteng. Ubah, kaji ubah nan. Bele lagi nyan. Guru puruno di sekolah, tanya puruno anu di rumah. Gino pu yang je tajuk cara, kaji, tak telepon atau SMS mengagot pendidikan untuk anak mencucuk ke tanya untuk. Ikutilah dialog interaktif yang membahas masalah mutu pendidikan di Aceh Barat, menghadirkan narasumber secara bergantian dari pihak guru-guru, komite sekolah, kepala sekolah, tokoh pendidikan, LSM, unsur pemerintahan, bupati, bapeda, dinas pendidikan, kandepa, camat, dan DPRD. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB dengan membuka partisipasi masyarakat melalui dialog interaktif via telepon atau SMS. Adapun acara tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dengarkan setiap hari Sabtu pada pukul 16 sampai dengan 17 WIB. Masih dari kawasan Teguh Nurudin 101,3 Dalak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia 101,3 Dalak FM. Senang dan bahagia rasanya saya Khairul Raji mendapat kesempatan di sore hari ini untuk menemani pendengar setia di program 1 jam bersama GSF. Program ini bisa pendengar setia dengarkan setiap hari Sabtu, saban Sabtu dari jam 16 sampai dengan jam 17 sore tentunya. Baik, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang dihasilkan dari bangsa tersebut. Fakta yang terjadi sekarang, kualitas pendidikan kita sangat jauh tertinggal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembagian guru yang tidak merata, guru yang masih jauh kekurangan, biaya pendidikan yang mahal karena kurangnya subsidi untuk pendidikan, sehingga pendidikan hanya bagi kalangan elit. Kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya dalam masalah anggaran. Kemudian tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sehingga terkesan pemerintah berjalan sendiri yang mengakibatkan pendidikan kita berjalan di tempat. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu tidak terlepas dari 3 komponen pendidikan. Yang pertama, adanya kontrol individu. Dalam hal ini adanya peran serta murid, orang tua murid, dan berfungsinya kembali komite sekolah. Yang kedua, adanya kontrol masyarakat setiap proses pendidikan. Dan yang ketiga, adanya negara sebagai pelaksana. Dalam hal ini pemerintah, Pemda, DPRD. Oleh karena itu, GSF yang dibantu oleh Dana Kapot mengadakan acara talk show radio dengan topik pembicaraannya mengenai peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat dengan membuka dialog interaktif dengan pendengar di rumah. Pendengar dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, memberikan input mengenai masalah, hambatan, kendala, kelemahan, atau kelebihan mengenai pendidikan di daerah mereka. Baik, pendengar setia di studio 101,3 Dalak FM saat ini telah hadir 3 narasumber yang akan menjelaskan mengenai
atau advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Baik, langsung saja saya perkenalkan, ada Pak Andi Darmawan. Assalamualaikum Pak Andi. Oke Pak Andi. Oke, itu Pak Andi. Selanjutnya ada Pak Tarmizi. Assalamualaikum Pak Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada Pak Zainuddin dari GSF. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar setia, kita akan langsung saja memberikan atau bertanya kepada narasumber kita, tiga narasumber yang saat ini sudah berada di studio. Pak Andi Darmawan nih. Nah, saat ini yang diterapkan pola pendidikan yang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh GSF itu yaitu tentang KBK. Nah, mungkin Pak Andi bisa sedikit menjelaskan dulu bagaimana itu KBK sebenarnya dan bagaimana penerapannya di sekolah. Sebenarnya KBK adalah suatu sistem dari sebuah kurikulum. Itu sendiri adalah penyempurnaan daripada kurikulum 94. KBK itu sendiri kan kalau kita ingin memanjangkan kalimatnya menjadi kurikulum basis kompetensi ya. Di situ ada kata-kata yang menarik untuk kita telaah, yaitu kompetensi. Sebenarnya kompetensi telah lama digulirkan, mulai dari tahun 94 telah digulirkan. Kompetensi di situ juga mengharapkan murid mempunyai kompetensi setelah menamatkan pendidikan di setiap jenjangnya. Namun guru juga dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam memajukan kompetensi yang ingin dicapai oleh seorang siswa. Sebenarnya itu itikat yang ada di pemerintah. Jadi sebenarnya itu misi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peluncuran KBK itu sendiri. Nah, dan mengenai penerapan KBK di sekolah, ini bagaimana Pak Tarmizi? Baik, sebetulnya KBK memang itu telah berlaku sejak tahun 2004 yang lalu yang sudah disahkan. Namun pada bulan Juni yang tahun 2006 kemarin itu KBK artinya disempurnakan kembali menjadi KTSP. Atau singkatannya Pak? Ya, KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi perbedaan antara KBK dengan KTSP itu tidak begitu menyorok, tapi hanya penerapannya aja. Artinya, yaitu kalau pada KTSP itu pemerintah memberi otonomi yang penuh kepada sekolah untuk menyusun indikator-indikator. Sedangkan pemerintah itu menyiapkan adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, jadi standar kompetensi dan kompetensi dasar itu telah dirumuskan dalam kurikulum. Nah, itu juga sesuai ataupun ada penyempurnaan sedikit dari kurikulum 2004 yaitu KBK. Jadi sebenarnya KTSP itu adalah memberi otonomi penuh kepada sekolah untuk membuat suatu kurikulum tingkat satuan pendidikan itu ya sesuai dengan aspek sosial di daerah itu, karakteristik daerah juga sesuai dengan kompetensi siswa di daerah. Misalnya kalau sekolah itu berada di daerah terpencil, ya itu juga diberi wewenang penuh kepada sekolah untuk membuat kurikulum sesuai dengan kompetensi siswa. Nah, mungkin demikian. Jadi penerapan di sekolah sekarang berhubung KTSP ini barusan ditetapkan bulan Juni, mungkin belum maksimal betul, ya belum maksimal sekali. Artinya barusan kemarin dirumuskan kurikulum KBK itu yang tahun 2004 itu, setelah itu ada perubahan kembali, perubahannya sedikit, artinya guru dituntut untuk membuat indikator-indikator sesuai dengan kompetensi siswa. Baik, dan sistem KBK ini sudah dimulai sejak Juni 2006 ya? Ya, KTSP. Ada juga KBK dan KTSP itu sama? Ya, sebenarnya dasar awalnya itu kurikulum KBK. Sebenarnya KBK itu adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian penyempurnaannya itu pada bulan Juni 2006 lalu Pak Edi Darmawan ya. Itu menjadilah suatu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan KTSP. Ya, KTSP ya. Dan sudah dimulai sejak Juni 2006. Iya. Nah, Bang Zainuddin, nah kita tahu bahwa sistem KTSP ini sudah dimulai di Aceh Barat juga sama ya pada Juni 2006. Bagaimana Bang Zainuddin sendiri melihat proses
dari sistem KTSP ini sejauh ini? Mungkin ada perlu pembenahan atau sudah real yang berjalan? Ya, selama pelatihan KPK ini memang yang sedang berjalan ini memang sudah real. Sudah sangat bagus ya? Ya, sudah sangat bagus. Jadi apalagi ditambah dengan KTSP-nya, Pak. Nah, gitu. Oke. Terus kita juga ingin bertanya nih, sistem baru tentunya bukan hanya sistem yang baik untuk memajukan suatu dunia pendidikan. Terus kondisi atau keadaan sekolah di wilayah di Aceh Barat juga sangat menentukan. Ya. Nah, Pak Adi Darmawan sendiri mungkin bisa menjelaskan bagaimana kondisi atau keadaan sekolah yang ada di wilayah Aceh Barat secara umumnya saat ini. Maksud pertanyaannya dalam mengadopsi kurikulum KTSP itu sendiri, Pak? Ya, kondisi sekolah. Kondisi sekolah. Siap tidak sekolah menerima itu? Pemerintah dengan kurikulum KTSP yang lahir Juni 2006 sebenarnya salah satu visi dari pemunculannya adalah membumi, ada istilahnya membumi. Maksudnya sekolah mempunyai kewenangan yang sangat besar. KTSP itu sendiri nantinya sekolah dengan kelompok warga sekolah beserta dengan komite dan lingkungan masyarakatnya duduk dan berkumpul bersama untuk membuat sebuah program yang dicocokkan dengan potensi di daerahnya, dicocokkan dengan kualitas kemampuan intek anaknya, sehingga apabila ini terwujud kita akan memiliki sebuah dunia pendidikan yang lain. Artinya apa? Masing-masing sekolah akan memacu sekolahnya agar lebih unggul ketimbang sekolah lain. Itu tidak terlepas dari potensi daerah maupun potensi anak didik. Nah, selama ini yang saya lihat sebenarnya kurikulumnya sudah bagus. Mungkin kita perlu proses waktu. Karena tidak hanya pada perubahan ekonomi yang perlu revolusi mungkin, pada pendidikan juga perlu revolusi pendidikan. Revolusi pendidikan. Nah, untuk membuat sebuah revolusi itu kan suatu hal yang bukan seperti membalikkan tangan. Perlu proses yang cukup panjang. Pak Tarmizi, dan mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan ini kepada kondisi atau keadaan sekolah secara umum di Aceh Barat, mungkin lebih kepada fisik ya? Ya, kalau kita lihat dari segi fisik ataupun kondisi sekolah secara umum ya, kan kita tak ketahui itu sekolah kan, lokasi sekolah itu kan bermacam-macam ya. Ada yang lokasi daerah terpencil, juga ada lokasi sekolah yang ya daerah perkotaan. Nah, kalau secara umum, kalau kita lihat dari tenaga kependidikan yang ada pada sekolah-sekolah itu, jadi kalau kita lihat sekarang, kalau umumnya kalau di sekolah-sekolah yang ya di kota, ya di ibu kota kabupaten misalnya, ataupun kalau di ibu kota kecamatan, kalau ibu kotanya pun itu misalnya kalau kita katakan sekarang ke ibu kota kecamatan KW16 itu Perumbu. Nah, itu mayoritas guru, baik guru SD ataupun guru SMP dan guru SMA itu kapasitas gurunya mungkin hampir rata itu mencukupi. Tapi sangat kita sayangkan sekarang kita lihat itu keadaan sekolah-sekolah yang daerah terpencil seperti daerah ya Sungai Mas ya, daerah daerah terpencil itu gurunya masih kurang sekali, sehingga kita agak lebih tertarik sedikit kalau sekiranya itu pendapatan guru itu lebih ditujukan kepada aset daerah. Maksudnya tenaga pendidikan itu harus lahir dari daerah itu. Jadi sehingga nanti proses pelaksanaan tugas itu agak berjalan lancar. Jadi sekarang kalau kita lihat kondisi tenaga pendidikan yang ada di daerah Aceh Barat, kalau misalnya daerah yang agak terpencil itu masih minimnya guru. Jadi oleh sebab itu kita mohon ya supaya pendapatan guru itu supaya agak merata sedikit, sehingga proses proses pelaksanaan PBM itu agak supaya berjalan dengan lancar. Nah, gitu. Ya, itu kalau sendiri dari tenaga pendidikan. Jadi kalau kondisi fisik ya apalagi sekarang juga ada bantuan-bantuan ya. Tapi baru-baru ini juga kami juga sudah menatar guru MI, mungkin tahap pertama itu yang dibuat oleh GSF ya, tentang KTSP, sehingga itu guru-guru itu mengakui
bahwasanya kami sekarang sudah tahu apa itu KBK dan KTSP. Sebenarnya KBK dan KTSP bukan hal yang sangat menyolok sekali. Cuma artinya kita memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk membuat kurikulum sendiri. Sehingga di situ ada kriteria dan ketentuannya. Akhirnya sekolah boleh membuat ya tentang pelaksanaan PBM, alokasi waktu belajar dan sebagainya itu sesuai dengan kalender akademik. Bisa saja dari sekolah itu melahirkan kalender akademik sendiri. Bisa, ya, bisa. Asal nama itu berkontrak dengan seluruh masyarakat, komite sekolah dan juga unsur-unsur tokoh-tokoh pendidikan yang ada di daerah tersebut, ya juga stakeholder dari sekolah ataupun madrasah tersebut. Jadi kalau kondisi, kalau bangunan ya ada sekolah-sekolah tertentu, misalnya kalau sekolah-sekolah swasta itu karena mungkin barusan dibuka ya, kan sekarang kan lagi banyaknya membuka lembaga-lembaga pendidikan swasta itu mungkin ya untuk sementara mungkin sudah mulai 2 tahun ya mungkin masih menumpang di tempat-tempat yang memang pesantren tertinggal dan sebagainya. Tapi kalau sekolah-sekolah negeri kita lihat fisiknya sudah cukup layak. Cuma perlu perlengkapan kan alat-alat pembelajarannya seperti alat peragam, media pembelajaran dan sebagainya. Nah, mungkin demikian yang dapat kita gambarkan. Oke, dari GSF sendiri nih Pak Zainuddin nih, pantauan GSF sendiri di lapangan khususnya di Aceh Barat mengenai kondisi atau keadaan sekolah itu sendiri bagaimana? Ya kalau di lapangan itu sekolahnya ada beberapa sekolah yang masih pedalaman gitu. Contohnya SD Teradu gitu. Jadi kalau dilalui masih naik sampan. Jadi itu perlu juga dibenahi SD tersebut. Misalnya ada SD lagi yang ada di Min Payalua, Min Payalumpat. Bagaimana tuh sana? Ya kadang SD itu banyak sekali buku paketnya kurang, dan juga guru mengajarnya masih kurang. Jadi ada banyak yang perlu dibenah ya dari pantauan GSM sendiri. Baik Pak Zainuddin dan pendengar setia, kita break sejenak dan kita akan kembali lagi di program 1 jam bersama GSF dalam tema advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Jadi pastikan Anda tetap setia karena kami akan kembali setelah Dalak FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program 1 jam bersama GSF. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Dalak FM dan GSF berkat dukungan dana Kapor. Baik, di studio Dalak FM saat ini masih bersama Pak Andi Darmawan, yaitu sebagai tutor KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dan juga ada Pak Tarmizi yang juga sebagai tutor KBK, dan juga ada Pak Zainuddin dari GSF itu sendiri. Baik, kita akan langsung aja bertanya, tapi sebelumnya saya informasikan kepada pendengar setia yang ingin memberikan tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan seputar dunia pendidikan. Pendengar setia bisa mengirimkan pesan singkat di 0852 6067 6777. Baik, Pak Andi Darmawan. Nah, jadi bagaimana Pak Andi Darmawan mengenai proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Aceh Barat secara umum saat ini? Kita lihat proses PBM yang dilakukan oleh guru hampir bisa dibilang masih bersifat dalam taraf konvensional. Artinya mulai dari susunan kursi yang masih berbanjar ke belakang, tidak ada kreativitas dari guru untuk mengolah kelas supaya terjadi interaksi timbal balik yang lebih harmonis. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, alat dan media pembelajaran itu tidak dimaksimalkan oleh seorang guru. Artinya ketika dia memulai proses pembelajaran,
seorang guru hanya cukup dengan buku paket atau roll sebatang. Jadi dia tidak ada daya upaya untuk atau tidak ada pembinaan dari pemerintah atau instansi yang terkait dalam meningkatkan kualitas kompetensi dia dalam menciptakan alat peraga atau media belajar itu sendiri. Nah, intinya dari yang saya lihat PBM yang terjadi sekarang masih sangat bersifat konvensional, baik metodenya maupun penciptaan suasana kelas. Kalau metodenya hampir rata-rata, mungkin saya bisa mengatakan untuk di Aceh Barat hampir 75% masih guru menggunakan metode ceramah, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan metode-metode yang sebenarnya bisa dikembangkan dalam PBM itu sendiri. Seharusnya bagaimana nih yang proses PBM yang bagus menurut kajiannya itu terhadap indikator yang sedang diajar. Kira-kira kalau gurunya ingin mengajarkan kopi ke anak-anak, kalau anaknya itu sendiri nggak ngerti kopi, gurunya ya harus bawa kopi. Ntar kalau umpamanya gurunya ngajar seekor kambing dengan metode pengajaran suara kambing itu nak embek, suara kambing itu embek nak. Anak-anak merespon menangkap embek itu adalah suara kambing. Ketika seorang anak pulang dan mendengar embek, yang ngomong embek itu nggak kedengaran pada yang ngomong itu orang, anak yang mendapat ilmu hanya sepintas bisa mengatakan yang ngomong tadi adalah kambing, padahal yang ngomong orang. Kenapa? Karena memang nggak ngerti kambing. Jadi pengertian terhadap anak itu dibuat secara bagus, secara kenyataan daripada objek pembelajaran itu harus dimunculkan di depan siswa. Apakah itu bisa terwujud dengan metode pembelajaran yang bagus ataupun lewat alat peraga atau media pengajaran yang ada. Saya kira begitu. Nah, kalau Pak Tarmizi sendiri ini bagaimana Pak Tarmizi melihat proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Aceh Barat secara umumnya? Jadi sebenarnya itu pembelajaran yang harus dilakukan adalah pembelajaran yang patut, ya. Pembelajaran yang aktif, kreatif, ya kan? Kemudian efektif dan menyenangkan. Jadi pembelajaran itu nggak boleh menakutkan sebenarnya. Satu segi memang ingin kita kembangkan, dan pun KTSP sekarang yang dikembangkan sebenarnya itu guru itu diupayakan, diberikan guru menulis indikator supaya pembelajaran itu jangan terpusat lagi pada guru. Artinya guru itu bisa memanfaatkan lingkungan sekolah. Kalau misalnya dia mengajarkan geografi, dia mengajarkan matematika, ya. Kalau geografi, kalau misalnya dia mengajarkan tentang batu, tak salah kalau guru membawa batu ataupun mengeluarkan anak-anak untuk sementara melihat batu, ini batu apa namanya, ini batu, kan jenis-jenis tanah juga bisa. Ada tanah liar, ada tanah lumpur dan sebagainya. Jadi kita bawa anak-anak. Ya, kalau misalnya kita bercerita tentang alat transportasi, kalau misalnya kita di daerah yang terpencil, ya kalau pas janganlah kita sebutkan di daerah yang terpencil itu alat transportasinya, ya seperti kita katakan oh anak-anak ini alat transportasi di kota itu kereta api ataupun mobil BMW misalnya. Anak-anak dia akan menghayal ya. Ya, jadi toh nggak salah kalau pada saat itu kita ceritakan, nah itu lihat sampan adalah salah satu alat transportasi. Nah waktu itu sekolah yang sedang kita ajarkan adalah sepencil yang alat transportasinya sampan. Seperti SD di Sungai Mas itu SD di Sungai Mas itu kata salah seorang guru itu 3 jam dengan sampan tuh dia untuk menuju ke Sungai Mas itu 3 jam. Coba bayangkan bakti seorang guru. Kemudian proses pembelajaran yang sebenarnya kita ada kendalanya, ya kendalanya kadang-kadang ya kalau satu SD itu ada 6 lokal, kadang-kadang 3 guru yang harus mengajar ke 6 lokal. Memang kita ingin mengembangkan proses pembelajaran itu yang efektif, tapi kadang-kadang karena kita harus mengawas 3 lokal, sehingga kepraktisan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran itu sudah agak sulit sedikit. Bagaimana cara seorang guru ini harus mengatur PBM-nya dalam 3 orang, dia harus bisa mengajar 6 lokal. Nah sebenarnya ya mungkin ya satu segi ya anak-anaknya mungkin dikembangkan dengan cara itu yang memungkinkan akhirnya bisa asal apa tuh kurikulum ataupun materi yang akan bisa dikembangkan gitu kan. Kemudian kita juga harus tahu ya, bagi guru juga kita yakini sekarang kalau guru kelas itu di SD itu harus menguasai sebuah bidang studi, ya kan? Ya karena pemerintah kita belum mampu menyediakan guru mata pelajaran di SD. Itu kalau guru SD itu
dia guru kelas, dia harus mengajar semua materi pelajaran. Yang namanya guru kelas itu matematika, dia harus ajar PP, PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, semua dia harus ngajar. Jadi ya itulah kita baru ini juga sudah kita kembangkan, upaya-upaya itu sudah kita kembangkan ya. GSF kami sangat mendukung sekali kemarin, malah ada peserta-peserta yang ikut KTSP kemarin, paling kurang ya mereka itu ada upaya untuk tidak lagi mendominasi kelas dalam proses pelajaran. Artinya apa? Anak yang menggali ilmu. Jadi anak lebih utama. Karena mengapa? Kalau anak yang menjalani sendiri, kalau misalnya sosok, kenapa Pak? Sekarang kan dituntut pengalaman belajar anak. Karena kalau pengalaman yang dia rasakan sendiri, kalau misalnya seorang anak jatuh tahun 1990 misalnya, saya sendiri misalnya pernah jatuh kereta itu, karena saya yang alami sendiri itu sampai sekarang tuh tertanam tuh bekasnya sampai sekarang. Tapi kalau dalam PBM anak-anak kita ajak berbuat yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, mungkin anak-anak juga bisa kita harapkan ya paling kurang ya kan 75%. Ya kriteria kedutasan belajar kan 75% dia terserap materi ya sudah bagus gitu kan. Nah, jadi proses belajar mengajar yang ada sekarang kalau memang ya makanya guru juga perlu dibekali, harus ada kegiatan EGMP, harus ada kegiatan sharing antara guru satu dengan yang lain. Artinya apa? Kita bentuk suatu kelompok belajar guru itu, musyawarah mata pelajaran itu, sehingga nanti guru akan bisa sharing dia, di mana kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki, kemudian apa pengalaman baru yang bisa diterapkan di sekolah si A bisa diterapkan di sekolah lain. Nah, jadi kesimpulan kita proses belajar yang ada di sekolah sekarang memang seperti Pak Adi bilang tadi itu memang kadang-kadang masih didominasi oleh guru. Ini faktor yang pertama sekali, itulah mungkin karena ya sekolah-sekolahnya itu gurunya masih kurang ya, seperti di SD kemudian kalau misalnya SMP mungkin kita bisa mempresentasikan itu 40% atau 30% itu guru yang sudah melaksanakan mungkin PBM yang pakem yang kita katakan tadi itu hanya di daerah-daerah kota saja. Sedangkan di 70% lagi mungkin yang dalam kondisi daerah yang terpencil dengan guru yang sangat kekurangan, mereka harus berbuat sedemikian hingga pokoknya etikat baik dia untuk pendidikan bisa materi yang akan diajarkan sesuai dengan kurikulum yang sudah disajikan bisa terserap ya barang 75% gitu Pak. Jadi intinya saat ini masih banyak mata pelajaran atau pengetahuan yang masih dikuasai oleh gurunya saja. Ya. Jadi ya kita maklumi ya. Tapi kalau sudah tingkat SMP itu kan guru sudah guru mata pelajaran, artinya ya guru dia mengajar menurut jamnya. Jadi kalau misalnya jam keterampilan dia masuk keterampilan. Tapi kita belum lengkap guru. Belum lengkap. Jadi kalau kita lihat dari kurikulum yang ada sekarang dengan sekian banyak administrasi PBM Pak Edi ya. Pak administrasi PBM KTSP itu cukup banyak. Kita rasa dengan gaji dan kita nggak ke arah situ. Tapi kalau misalnya seorang guru bisa memenuhi hal tersebut, wah cukup luar biasa lah. Jadi oleh sebab itu ya wajar kalau misalnya kadang-kadang guru ya agak ya yang namanya guru itu kan harus ya pahlawan tanpa jasa ya. Itu dulu mungkin. Ya itu dulu mungkin. Harus sekarang kalau sedikit misalnya guru berontak ingin menuntut hal tentu nggak boleh ya kan. Padahal guru juga harus dipertimbangkan sebenarnya ya. Ya kalau kita berani transparan, kalau daerah Jepang itu kan dibom oleh Amerika itu, dibom. Apa yang pertama sekali mereka benahi pendidikan. Kalau pendidikan sudah mantap, artinya mereka itu mengirim tenaga-tenaga yang berkompetensi, yang berpotensi, dilihatnya baik guru dan dosen dan sebagainya, dia kirim untuk mengambil pendidikan di daerah mana yang maju. Nah 5 tahun dia kembali ke daerah dan dia bimbingkan bisa maju melebihi di daerah yang mereka kejar pendidikan. Mungkin begini penguatannya Pak. Penguatannya seorang guru harus membuat program kerja itu setiap tahun. Jadi tahun ini dia buat program kerja baik itu dalam selabus, RPP dan macam-macam administrasi. Tahun depan bisa jadi perencanaan tahun kemarin itu gagal dan dia harus membuat yang baru, dan itu kerja yang kontinuitas terus terjadi pada seorang guru.
pemerintah mengharapkan pada suatu titik guru menjadi seorang perencana yang paling bagus dalam memajukan pendidikan. Tapi dalam proses itu merupakan kerja yang sangat luar biasa bagi seorang guru, karena memang dia setiap tahun harus membuat program perencanaan yang baru yang terus diupdate. Apabila perencanaan tahun ini gagal dia terapkan, contohnya begini mungkin, yang lebih praktis, hari ini saya ingin buat diskusi loh untuk materi yang ini. Ternyata ketika masuk dalam lokal, materi ini nggak cocok dibuat diskusi. Itu telah dibuat perencanaan. Berdasarkan pengalaman itu tahun depan, perencanaan diskusi yang tahun kemarin gagal kan harus dirubah. Itu kan kerja guru yang memang dituntut oleh pemerintah, dan setiap tahun itu terjadi dan itu selalu terjadi. Itu yang seharusnya atau memang itu yang berjalan saat ini? Itu tidak berjalan. Tidak berjalan karena kenapa? Kalau kita ingin meningkatkan sebuah paradigma pendidikan yang lebih baik, banyak faktor yang memang harus mendukung. Baik faktor finansial, kesejahteraan bagi seorang guru, maupun faktor sarana, faktor pendidikan gurunya sendiri. Jadi yang dibilang Pak Atar mungkin salah satu faktor peningkatan mutu pendidikan, salah satunya mungkin kesejahteraan guru, tapi bukan itu saja. Pemerintah juga harus tahu sarana yang bagus, fasilitas yang bagus, terus peningkatan kompetensi seorang guru yang dibina lewat penataran atau pengembangan pelatihan itu harus selalu digalakkan. Baik. Mungkin ini sedikit lagi ya. Ini proses pembelajaran yang akan dikembangkan pada lokal yang begitu banyak siswanya nih Pak Ade. Ini yang sering kita temukan sekarang di sekolah-sekolah itu. Siswanya terlalu maksimal. Artinya maksimal sebenarnya kapasitas satu lokal yang bagus. Ya, kalau kita ingin jalankan kurikulum KTSP ini yang begitu bagus dikembangkan di daerah Indonesia ini umumnya dan khususnya di daerah Aceh Barat misalnya ya. Ya jadi ya, yang per kelas itu banyak siswanya itu paling bagus ya, paling banyak ya 25 orang. Sekarang yang kita temukan bukan 25 orang, hampir 50 orang, ada yang 44 orang. Nah, sekarang strategi yang apa yang harus kita lakukan untuk membimbing siswa yang sebanyak itu? Kadang-kadang juga akan mengalami kegiatan kendala. Namun ada juga upaya-upaya bagi guru dalam kapasitas banyak siswa, mungkin strategi ini yang lebih baik dikembangkan. Artinya apa? Sehingga proses penyerapan materi ajar itu akan berlangsung dengan baik dan juga menyenangkan. Mungkin demikian Pak. Baik. Dan saya ingin bertanya kepada Bang Zainuddin sendiri yang asli tentang proses belajar mengajar di sekolah. Bagaimana hasil pantauan GSF di lapangan soal proses belajar mengajar di sekolah secara umum? Ya, soal belajar mengajar di sekolah, seperti yang Bapak Adi bilang tadi, karena alat peraganya cukup, tapi itu tidak dimanfaatkan. Ya. Sebenarnya kalau kita masuki pelajaran sen, karena tidak mengambil jauh ke ke depan, itu di lingkungan sekolah kan ada nantinya belalang, itu yang harus nanti dikeluarkan murid gitu, jadi dinampakkan itu belalang. Ya. Itu yang seharusnya Pak Zainuddin ya, tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Ya, pada prakteknya gitu juga. Ya. Dan sudah berjalan ya praktek yang seperti Pak Zainuddin sampaikan tadi. Misalnya seorang guru di saat memberitahu tentang belalang dan mencari seekor belalang dan memperagakannya kepada murid. Mungkin dari GSF ini bisa saya tambah Pak. Boleh. Dari GSF sendiri ini kemarin kenapa dari GSF itu melaksanakan pelatihan KDK? Mereka banyak sekali menemukan waktu pas mereka ke sekolah-sekolah itu mereka katakan kami belum tahu apa itu KBK, kami belum tahu apa itu KTSP, sehingga ya mungkin lewat penjaringan daripada GSF ini artinya membuat mungkin dari bantuan Kapot ya mereka membuat pelatihan baru tahu oh ini rupanya KBK. Nah mungkin dalam kapasitas 2 hari yang seharusnya kita laksanakan pelatihan itu harus 2 bulan atau 3 bulan penuh Pak Edi ya. Itu baru bisa terserap. Nah kalau 2 hari mereka hanya mengetahui kerangka dasarnya. Kita nggak sempat mengajari mereka bagaimana mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kita nggak bisa mengembangkan bagaimana sistem penilaian, kemudian bagaimana sistem penilaian habis kita nilai dalam lembar kegiatan harian, bagaimana cara memasukkan ke dalam rapor, yang rapornya juga
berbeda formatnya dengan kriteria penilaian. Artinya apa? Dalam raport itu kan ada kegiatan psikomotor, ada kegiatan kognitif, ada kegiatan afektif. Tapi dalam raport nggak nampak. Kalau raport sekarang tuh nggak nampak lagi dia. Nah itu yang akan kita kembangkan. Namun dengan kapasitas waktu yang sedikit, kemudian pelatihannya juga ya mungkin dananya kan juga kurang kan. Ya akhirnya kita juga akan mengenalkan ya kerangka-kerangka umum tentang silabus saja ya Pak Adi ya, kemudian sistem penilaian secara garis besar saja. Jadi kami juga sangat berpositif. Sehingga apa tujuan ini? Tujuannya tidak lain adalah merubah proses pembelajaran itu agar tidak lagi terpusat pada guru. Artinya anak-anak yang menggali sendiri ilmu. Ya kita sebagai fasilitator kita gunakan potensi alam yang ada. Ya artinya kita melakukan pembelajaran dengan contextual teaching learning ya, dengan istilahnya alam nyata siswa. Jadi kita bergerak dari alam nyata siswa, kita kembangkan pendidikan tersebut. Mungkin demikian. Baik Pak Tarmizi, kita break sejenak untuk mendengarkan terlebih dahulu beberapa pesan yang ingin lewat, dan juga untuk pendengar setia yang ingin bertanya atau memberikan pendapat seputar dunia pendidikan, pendengar setia bisa kirimkan pesan singkat di 0852 6067 6777. Oke, dan kita akan kembali selepas yang berikut ini. Di kawasan Teguh Binding 101,3 DAL KFM, kita masih di program 1 jam bersama GSF. Tema kita adalah advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Di studio DAL KFM saat ini masih bersama 3 narasumber. Ada Pak Adi Darmawan, yaitu tutor KBK atau KTSP, dan juga ada Pak Tarmizi yang juga sebagai tutor KBK atau KTSP, dan juga Pak Zainuddin dari GSF itu sendiri. Dan kita akan bertanya lagi sebelum kita membacakan SMS yang sudah begitu banyak masuk. Mungkin ada satu pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas ini. Ini tentang keterlibatan komite di sekolah yang ada di wilayah Aceh Barat. Bagaimana Pak Andi Darmawan bisa menjelaskan nih? Saya melihat komite adalah sebuah wewenang amanah yang memang sangat luar biasa. Artinya komite mempunyai beban luar biasa yang bila itu diberdayakan maka kualitas pendidikan akan lebih optimal jalannya. Artinya apa? Komite adalah perwakilan daripada wali-wali murid yang dipercaya oleh sekolah untuk menjembatani antara kebijakan yang diambil oleh sekolah dengan aspirasi daripada wali murid terhadap anaknya yang sekolah. Tapi selama ini keterlibatan komite seakan-akan hanya sekedar membubuhkan tanda tangan atas perintah seorang kepala untuk memperlancar pengeluaran dana, akan tetapi budget dana untuk setiap pengeluaran tidak pernah terjadi transparansi terhadap komite. Dengan demikian keterlibatan komite sendiri hanya sebuah wewenang yang memang berdasarkan SK tapi tidak berdasarkan pekerjaan. Artinya apa? Mereka mempunyai kekuasaan tapi tidak diberi kuasa. Oh, seperti itu. Maksudnya begini Pak, apabila saya menjadi seorang komite dipanggil ke sekolah, ini tolong tanda tangan lo. Tapi untuk apa ini ditandatangani, untuk apa itu semua yang saya dipanggil untuk disahkan oleh saya itu tidak pernah dijabarkan. Baik. Itu yang paling sangat kita lihat. Tapi ini tidak semua, ini tidak semua. Saya tidak berani memfinalkan, ini adalah kondisi umum yang ada di Aceh Barat. Namun memang ada ya, memang terjadi ya. Saya mungkin prediksinya lebih banyak itu terjadi ketimbang yang tidak. Lebih banyak itu yang terjadi. Kalau Pak Tarmizi sendiri nih, bagaimana Pak Tarmizi melihat keterlibatan dari komite secara umum di Aceh Barat? Baik, sebenarnya kan kita harus tahu pemerintah sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pendidikan pendidikan. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan ya diharapkan kepada istilahnya itu warga sekolah itu bisa lingkungan masyarakat dan sebagainya. Artinya begini, komite itu merupakan sangat berperan penting untuk menyusulkan ataupun untuk mewujudkan suatu pendidikan. Karena begini,
pas satu saat kalau daerah tersebut misalnya nggak ada guru matematika ataupun nggak ada guru IPA ataupun guru PPKN misalnya, itu kita kepada kepala sekolah itu wajib memanggil komite dengan anggaran yang sudah ada, misalnya dari dana BOS misalnya sekarang, misalnya dana BOS misalnya kalau siswanya 50 orang dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP misalnya, apa yang kita harus mau buat di situ. Kalau misalnya sekian hanya 50 kali 100 lebih kurang 7 juta ya Pak Edi ya, kalau 50 orang. Nah 7 juta kalau kita honorkan seorang guru hanya untuk guru yang per minggunya mengajar 42 jam ataupun 40 jam untuk dalam tiap sekolah, nah, harus kita kalikan 3.000 itu hanya 3 bulan sudah habis terserah uang bos itu. Jadi apa ini peran komite? Nah di sini ada peran komite, artinya bersama dengan sekolah menyusun rencana RPS sekolah, rencana pengembangan sekolah itu menyusun ya, harus sejalan. Kalau misalnya komite juga agak mau membantu, paling kurang begini kita laporkan kepada komite. Ini komite ini guru fisika nggak ada nih. Tolonglah, mungkin ada di antara masyarakat di lingkungan masyarakat kita ada yang bisa fisika, ya kan? Ya, kita minta bantu untuk mengajar. Kalau memang uang sekolah, uang dana sekolah itu nggak mau dibantu. Gitu. Itu yang ya, seharusnya. Ya. Itulah peran komite. Sebenarnya bergerak atau majunya sekolah itu, ya komite bukan juga harus meminta kepada orang yang tidak mampu, tapi kan komite berperan juga membuat proposal kepada ya tokoh-tokoh masyarakat yang berkemampuan. Kan tidak kurang tuh di daerah, misalnya kalau kita lihat dia itu ada kompetensi, ada misalnya dia kebun, ada perusahaan dan sebagainya, dia membuat proposal, dia meminta untuk bantuan pendidikan dalam hal kegiatan baik kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Nah jadi oleh sebab itu kita harapkan itu antara komite dengan stakeholder sekolah itu harus betul-betul ada suatu manajemen transparansi dalam keuangan. Nah kalau manajemen transparansi sudah ada baik dengan warga sekolah sendiri dan dengan komite, itu akan terlihat suatu keharmonisan dalam pelaksanaan pendidikan. Tapi kalau misalnya kita mau masih terus bersembunyi-sembunyi, kita nggak ada niat etikat baik terhadap satu kebijakan pendidikan, maka nggak akan pernah maju. Karena kalau kita lihat di luar ya kita bukan membandingkan daerah kita nggak ada. Sebenarnya masyarakat kita mau untuk pendidikan. Di Jakarta itu sampai berjuta satu bulan malah ada yang menolak sekolah itu, tidak mau dia dana BOS, dia sudah cukup dari wali murid. Nah itu kan suatu hal yang sangat bagus. Artinya dengan sedikit, walaupun ya berapa ada mampu dari warga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut, bisa menggerakkan suatu pendidikan apapun dia bisa lakukan. Baik. Ya. Kalau Jinadi sendiri nih, Anda dari GSF, bagaimana hasil pantauan GSF di Aceh Barat secara umum? Keterlibatan komite di sekolah itu sendiri. Ya, keterlibatan komite sekolah itu sendiri di sekolah. Kadang-kadang komitenya ada berfungsi, tapi kadang-kadang tidak. Nah, gitu. Lebih banyak mana nih? Lebih banyak yang berfungsi atau tidak ini? Lebih banyak yang tidak. Nah, gitu. Ya. Tapi karena kepala sekolahnya ada yang menggandakan stempel, nah, gitu. Jadi komite sekolahnya tidak difungsikan. Jadi segala apa yang tadinya proposalnya itu urusan kepala sekolah sendiri. Jadi tidak dilibatkan komite. Sebenarnya yang berperan atau majunya sekolah itu adalah komite, Pak. Seperti yang Pak Tanwizi katakan. Baik, intinya bahwa saat ini masih banyak dari komite-komite sekolah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti itu. Baik, kita masuk ke season pembacaan SMS, dan saat ini sudah begitu banyak pesan singkat yang ingin yang telah dikirimkan oleh pendengar setia tentunya. Namun kita akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili secara keseluruhan. Mungkin ini yang menarik dari 0852 7724 18 sekian. Kenapa sih kurikulum sekolah bergonta-ganti? Emang sejauh mana perbedaan KBK dengan KTSP ini? Siapa yang bisa menjelaskannya? Mungkin saya coba ya. KBK kalau dikatakan itu sebagai kurikulum, itu mungkin persepsi yang kurang benar, tapi bukan salah. Kenapa? Kompetensi sebenarnya sudah sangat-sangat jauh sebelum tahun 2004 digalakkan. Mulai tahun 94 juga itu sudah digalakkan. Mungkin tidak tertuang dalam bahasa kurikulum berbasis kompetensi. Nah, perbedaan yang sangat signifikan antara KBK dan KTSP itu sendiri,
KTSP adalah KBK. Jadi KTSP itu adalah KBK, bukan yang lain. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang apa sih perbedaan KBK dan KTSP, nggak ada perbedaan. Kenapa? Karena KTSP itu juga KBK. Nah, peluncuran kurikulum produk tahun 2004 itu pemerintah menyediakan sebuah produk yang namanya standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok. Sedangkan di KTSP yang disediakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2006 itu hanya meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan pengembangan indikator, pengembangan materi pokok itu diberikan wewenang yang penuh kepada guru yang didasarkan kepada siapa? Potensi wilayah, potensi karakteristik daerah, dan potensi anak, kemampuan anak. Jadi sejauh mana perbedaannya, sejauh itu saja. Terus saya melihat perbedaan yang lain mungkin dari hierarki penyusunan pokok bahasan di setiap mata pelajaran yang lebih terperinci di KTSP. Artinya tidak terjadi peloncatan antara satu materi dengan materi ini, tidak terjadi di bertolak belakang. Umpamanya kalau kita ngomong matematika, kalau kita ingin ngajar tambah-tambah, nggak kurang-kurang dulu yang diajar, tapi tambah-tambah dulu baru kurang-kurang. Artinya lebih hierarki susunan pokok bahasan, lebih terstruktur. Saya melihatnya cuman itu perbedaannya, jadi nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin Pak Tarbiki ada yang ingin tambahkan? Sebenarnya kalau kita bilang berganti-ganti ya setiap tahunnya itu bukan berganti. Kalau KBK dengan KTSP artinya penyempurnaan aja. Penyempurnaan aja. Tapi kalau kita katakan kalau dengan kurikulum 94 kemarin Pak Adi ya, 94 kemudian suplemen 94 itu mungkin kelayakan ya. Memang kita itu mungkin kelayakan kurikulum 94 itu berlangsung selama 10 tahun Pak Adi ya. Nah sekarang pada saat 10 tahun sudah diterapkannya kurikulum 94 kemarin, nah sekarang perlu ada perubahan kurikulum ya juga sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada sekarang. Artinya kita melihat dari keseluruhan siswa ataupun perkembangan anak yang ada khususnya di Aceh Barat ataupun umumnya di Indonesia itu kan pemerintah juga sudah melihat demikian. Sebenarnya kurikulum itu bukanlah artinya diganti-ganti, tapi yang sebenarnya adalah suatu upaya untuk mencapai suatu pendidikan yang maksimal. Artinya dengan cara yang bagaimana artinya terjadinya suatu kelangsungan pendidikan itu dengan baik. Artinya potensial sehingga anak-anak peserta didik yang dikembangkan ini bisa mampu dia mandiri dan juga nanti kreatif setelah mereka mengecap pendidikan. Tidak hanya dia harus mengecap sampai sarjana, tapi dia setelah tamat, apalagi sekarang program wajib belajar itu 9 tahun, artinya minimal pendidikan yang harus dikecap anak kan itu sampai 9 tahun. Artinya mereka sudah bisa mandiri, bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau maksudnya begini Pak, kalau memang yang saudara yang tadi nanya perubahan, mungkin saya bisa menuliskan dua belah pihak. 2004 KBK, KTSP KBK. Nah, 2004 itu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sedangkan di KTSP kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah. Kalau 2004 dilaksanakan oleh pemerintah, kalau yang sekarang dilaksanakan oleh sekolah. Ini kita langsung ke praktisnya supaya ini langsung terjawab pertanyaannya. Terus yang ketiga di kurikulum 2004 itu kurikulum nasional selalu diikuti tahun. Mungkin Bapak juga pernah ingat dengan kurikulum tahun 84, 94 itu setiap 10 tahun berubah. 94, 2004. Nah, kalau sekarang itu tidak diikuti oleh tahun karena yang buatnya sekolah. Nah, terus yang poin keempat, perbedaannya kalau dulu pemerintah mengeluarkan SK dan KD. Kalau sekarang kalau 2004 SK, KD, indikator dan materi pokok. Kalau sekarang keluar standar isi, di dalamnya cuma ada SK dan KD, indikator dan materi pokok tidak ada. Itu perbedaannya. Kenapa itu terjadi? Supaya ada keleluasaan bagi guru untuk mengembangkan indikator sesuai dengan potensi daerah. Terus yang terakhir mungkin yang paling esensial, kalau dulu kurikulum dikembangkan oleh direktorat pendidikan. Kalau sekarang di Jakarta. Kalau sekarang dikembangkan oleh sekolah yang melibatkan komite. Itu disusun oleh peraturan pemerintah nomor 19. Nah, itu yang menarik mungkin. Nah, kurikulum disusun oleh sekolah sekarang. Tentunya sebagaimana kebutuhan di lingkungan itu sendiri. Nah, ini tentang perubahan kurikulum juga mendapat kritikan dari 9956 nih yang menanyakan kepada Pak Tarmizi, kenapa pemerintah selalu merubah kurikulum yang telah ditetapkan
sementara guru-guru di sekolah yang ada belum tahu tentang KBK itu sendiri. Nah, bagaimana diterapkan kepada murid? Nah, ini sepertinya. Ini berubah-ubah, sedangkan gurunya sendiri juga belum tahu nih bagaimana menerapkannya kepada murid nih. Ya, itulah upaya-upaya yang telah kita lakukan ya. Sebenarnya ya itu ya tidak aja pemerintah, artinya juga nanti menyangkut dengan seluruh masyarakat juga harus berperan aktif. Nah, sekarang juga ASN juga sudah berperan aktif untuk membimbing guru. Nah, sekarang kurikulum 2004 aja belum selesai dilaksanakan, ya kan? Sudah lahir pula bulan Juni sudah diganti. Sebenarnya bukan diganti Bapak Ibu, bukan diganti itu, tapi artinya apa? Diberi keleluasan kepada guru untuk membuat indikator. Nah sekarang sebenarnya kurikulum sekarang terserah sama kita sekarang sebenarnya. Artinya otonomi, pemerintah sudah memberi otonomi kepada guru untuk membuat indikator sendiri. Ya, kita kembangkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ada disediakan oleh pemerintah. Itu standar minimal ya Pak Edi ya. Jadi paling kurang ya kita kembangkan, kita buat indikator. Seberapa mampu kita kembangkan indikator dari kompetensi dasar yang ada, itulah potensi kita yang harus kita kembangkan kepada siswa. Jadi kita jangan takut dengan perubahan kurikulum, tapi marilah kita melaksanakan apa yang telah diprogramkan. Ya, kalau memang kita belum tahu ya kita akan juga dinas juga akan membuat suatu pelatihan EGMP, dan juga sekarang itu kami dari offset juga ini sekarang sudah memfasilitasi EGMP. Ya, EGMP 3 SMP dan MDS itu dilaksanakan di SMP 3 Melabu. Itu di situ dikembangkan sharing ya, sharing. Malah nanti ini sudah diperpanjang. EGMP itu sudah berlangsung selama dari bulan April lalu, sudah diperpanjang lagi untuk menambah, sehingga kami bertekad untuk membuat silabus dan mengembangkan indikator secara bersama-sama. Nah, dan di GSF juga sudah berusaha dengan berdasarkan hasil penelitian di daerah-daerah, mereka katakan sama guru, kami belum tahu KBK apa itu. Sudah dibuat dari sama 3 Johan Palawan, Waila itu sampai ke pelosok Pak Adi kita kemarin, dan itu sudah semua ya Pak? Sudah hampir semua guru SD dan min itu sudah mendapatkan pelatihan ya. Diharapkan ya cuman kan per kecamatan ada 50 orang Pak. Ya, 50 Pak Haji yang kemarin kan, tapi 50 orang itu kita harapkan yang terwakili dari SD itu supaya bisa mengembangkan kepada teman-temannya. Dan saya lihat juga fotokopi manajemen ya, apa itu administrasi, dan itu sangat lengkap diberikan oleh GM. Jadi tolonglah dikembangkan. Marilah kita belajar membuat indikator sekarang. Jangan kita selalu rujuk kepada orang lain. Artinya marilah kita berpikir dengan sadar, kita buat indikator. Coba jangan kita hanya bilang bisa mengakomodasi progres saja. Sekarang dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah, coba sekarang mari kita tulis indikatornya. Berapa mampu? Mungkin gini, pesannya kepada ibu jangan terlalu khawatir karena ketidaktertahuan ibu. Yang pertama, ini produk baru lahir. Pemerintah sampai dengan hari ini masih dalam taraf sosialisasi, dan pemerintah memberi waktu sampai 3 tahun ke depan bagi kita untuk optimal dalam menjalankan KTSP ini sendiri. Jadi pada tahun pembelajaran 2009-2010 harapan pemerintah ini sudah bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Baik, Pak Zainuddin, ini mengenai pelatihan KTSP atau KBK kepada guru min dan SD itu di Aceh Barat sudah dilakukan semua oleh GSF, sudah Pak ya? Ya, sudah semua di 4 rayon. KW 16, Waila sama 3. Johan Palawan juga sudah selesai. Kalau Merbo sudah juga ya? Ini ada satu masukan nih dari 3742 yang katanya ini ya sebentar ya, saya coba bacakan dulu. Apakah guru SD dan min di Aceh Barat telah mendapatkan pelatihan KBK atau KTSP semuanya atau ada yang belum? Nah, dan apa sudah menerapkannya di sekolah masing-masing? Sebab, nah ini masalahnya, anak ibu ini yang sekolah di SD 25 Melabu masih membawa dan belajar sejarah Majapahit dan Hamengkubuwono yang seharusnya KTSP Teku Umar nih. Ini gimana nih permasalahannya? Sudah atau belum nih diberikan pelatihan kepada guru di Kecamatan Merbo nih?
Mungkin begini ya, saya langsung saya tertarik dan menarik sekali. Artinya apa? Terlihat tingkat kesadaran daripada wali murid terhadap pendidikan anaknya luar biasa, sampai ada perhatian yang luar biasa, sampai buku sejarah Majapahit dan Hamengkubuwono anaknya terbaca di rumah gitu. Sebenarnya pelaksanaan KTSP belum terlaksana. Belum. Jangankan di Aceh Barat, di wilayah NAT sendiri itu belum terlaksana. Yang pertama, kalau bicara masalah ini mungkin kita langsung rujuk ke Permen nomor 24 tahun 2006. Itu dikatakan apabila selambat-lambatnya pemerintah memberi garansi waktu sampai dengan 2009-2010 ini jalan. Tapi apabila sekolah telah mengadopsi KTSP 2004, maka untuk tahun ini juga berlaku. Tapi pemberlakuannya mungkin dalam taraf uji coba yang memang belum full terlaksana, karena memang lahirnya juga bulan 6. Jadi mungkin di sekolah anak ibu belum punya kurikulum yang berbasis KTSP. Saya bisa jawab begitu. Tapi apa yang dibayangkan oleh ibu itu harapan saya juga akan terjadi ketika KTSP muncul di sekolah anak ibu. Artinya kita mempelajari sejarah kita dulu. Ketika itu sudah berhasil, kita baru mencoba mempelajari sejarah orang. Tapi Pak Edi, ini menarik sekali kita lihat nih. Apakah di KTSP itu nggak boleh lagi mengajar Majapahit? Itu artinya itu. Di sini kan, apakah harus di KTSP itu harus Teguh Umar, kemudian Sunyadin, kemudian Iskandar Muda, ya kerajaan kita dulu. Nah kan, apakah kan boleh itu kalau misalnya kerajaan Majapahit itu kan arah pertanyaannya ke situ kan? Iya. Sehingga ibu ini menganggap bahwa kalau misalnya masih mengajar Majapahit berarti belum KTSP. Oh, belum KTSP. Jadi gimana tuh persitunya Pak? Maksudnya begini, ketika guru sejarah menerima sebuah standar kompetensi, bunyinya mungkin begini. Siswa dapat mengetahui pahlawan-pahlawan nasional di Indonesia. Mungkin gurunya mengambil indikator langsung. Siswa mampu menyebutkan nama-nama pahlawan daerah Aceh. Salah satunya mungkin Tengku Umar. Kalau itu indikator yang dipilih, maka yang wajib diajar adalah teori tentang Tengku Umar, bukan teori tentang kekuasaan Majapahit dulu. Jadi itu tergantung kepada guru ketika dia mengambil indikator. Nah, pada penyusunan indikator itu sendiri, guru duduk dalam rumpun mata pelajaran yang serupa. Nah, ini yang kita harapkan di kemudian hari akan muncul. Baik. Ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini, satu pertanyaan yang juga sangat menarik ini. Ini sudah bisa sebutkan nomornya juga, sudah. Terus intinya seperti ini, bahwa saat ini ada begitu banyak LSM, GSF atau lembaga manapun yang memberikan pelatihan KBK atau KTSP kepada guru, namun pada penerapannya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Apa yang menjadi penyebab dan bagaimana solusinya nih? Kalau saya melihat jati diri sosok guru yang sekarang telah hilang, saya melihatnya ke sana. Artinya apa? Mungkin saya sendiri yang selama ini melakukan bimbingan atau memberi informasi kepada orang lain, mungkin saya sendiri administrasinya juga kurang lengkap. Artinya apa? Kita harus bercermin kepada kita sendiri, harus ada niat yang betul-betul ikhlas dari seorang guru. Kita harus sadar guru itu merupakan sosok bukan hanya mendidik, tapi juga membimbing, melatih, dan sebagainya. Kalau kita menyadari itu tugas kita, maka peraturan apapun akan jalan. Artinya apa? Kembalilah kepada jati guru yang sebenarnya, hakikat seorang guru yang sebenarnya. Apapun pelatihan bentuknya, tanpa itu dasar patokan pondasi yang bagus, tanpa pondasi yang bagus seperti itu, kembali kepada seorang guru, pada hakikatnya seorang guru, apapun pelatihan, apapun pembinaan itu tidak akan jalan. Tapi itu bagus sekali. Artinya merubah suatu pola pendidikan yang begitu cepat juga tidak mudah. Tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Tapi yang penting ada niat, ada etikat baik untuk satu kebijakan pendidikan. Artinya kalau memang itu memang seorang guru sebagai pendidik, marilah kita sebagai seorang guru sebagai berjiwa sebagai pendidik. Artinya ada etika untuk suatu kebijakan pendidikan. Artinya kita laksanakan apa yang telah digariskan berdasarkan aturan-aturan yang telah digariskan dalam kurikulum. Artinya kita laksanakan dengan bagus. Ya paling kurang ada niat bagi kita untuk merubah. Itu aja.
Pokoknya jangan pesimis ya. Ya, jangan pesimis. Tapi kita lihat sekarang kadang-kadang guru banyak yang berbisnis. Itu harus kita akui. Apa jadinya terhadap anak-anak. Jadi kalau bisa, kalau memang itu, kalau kita berbisnis, itu janganlah di lingkungan pendidikan, janganlah di lingkungan sekolah. Ya kita akui kalau nggak berbisnis misalnya katanya nggak cukup ya. Tapi cobalah. Jangan karena gara-gara berbisnis hingga rusak pola pendidikan, pola pembelajaran dalam kelas, akhirnya marah-marah masuk kelas. Apapun metode yang telah diajarkan dalam kegiatan EGMP, ya semua LSM kan sudah berupaya. Ya, semua LSM kita lihat sudah berupaya untuk memperbaiki pola-pola pengembangan pembelajaran kita di sekolah. Jadi jangan sampai habis LSM ini, ya paling sedikit bisalah merubah guru, artinya dia bisa menerapkan pola pendidikan yang pakem tadi Pak. Pakem itu pembelajaran yang aktif, kreatif, kemudian efektif dan juga harus menyenangkan. Jangan masuk lokal seperti Brimob ya, mungkin takut ya. Jadi pokoknya begini, capek bisnis deh. Ada teori L. Trondheim katanya apa? Trial and error. Coba-coba salah, pada suatu saat kita akan benar. Jadi kalau sekarang gurunya ingin mencoba KTSP walaupun itu belum diwajibkan, silahkan mencoba karena prosesnya dengan proses pengalaman ditempa oleh waktu, kesalahan yang akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran. Itu teori pendidikan. Mungkin belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Bagus itu. Baik, tidak terasa Pak Tarmizi, juga Pak Adi dan Pak Zainuddin, waktu kita yang tidak mungkin lagi untuk terus bersama di program 1 jam bersama GSF, walaupun agak sedikit panjang nih, mungkin agak menarik di sore hari ini. Lalu sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Zainuddin sendiri, apa harapan Anda? Ya, harapan saya agar mutu pendidikan di Aceh Barat ini lebih ditingkatkan bila dibandingkan yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Itu aja mungkin dari Pak Adi, apa harapan Anda? Mungkin kita bersatu dalam sebuah persepsi yang sama, mungkin cuma satu, mari kita bina anak bangsa, mendidik dia lebih bagus ke arah yang lebih positif. Dengan sebuah niat yang lebih bagus, artinya apa? Kita kembali pada posisi tidak terhadap pandangan materi saja, tapi ada pengabdian yang luar biasa yang mudah-mudahan Allah menganggap itu sebuah jihad bagi guru-guru kita. Nah, masalah sistem kita akan belajar sama-sama, kita akan mensosialisasikan bersama-sama. Apakah itu sistem KPK, KTSP, itu tidak akan menjadi pengaruh yang besar apabila itu tidak disadari oleh sebuah kesadaran seorang guru. Saya kira begitu. Mungkin dari Pak Tarmizi sendiri nih. Ya, kalau saya lain mungkin, ya bukan lain, mungkin persisnya sama. Artinya marilah kita sebagai seorang guru itu marilah menjadi seorang pendidik. Nah, kemudian berpikirlah atas kebijakan dan juga tanggung jawab terhadap sebuah pendidikan. Mungkin kalau misalnya kita berpikir terhadap suatu pendidikan dan kewajiban kita terhadap suatu pendidikan, mungkin kita tidak akan pernah melakukan ataupun menyia-nyiakan tugas kita. Karena ingat, kalau kita sosok seorang guru tidak memperbaiki, sedangkan kita sendiri sebagai seorang pendidik, maka hancurlah generasi bangsa kita. Jadi, marilah tanamkanlah baik-baik kebijakan, etika pendidikan itu dalam hati. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk mengembangkan proses pembelajaran ataupun pendidikan kepada anak-anak kita itu dengan baik. Baik, amin. Mudah-mudahan tercapai. Baik, tidak terasa sudah 1 kali 60 menit lebih kebersamaan kita di 1 jam bersama GSF, dan kita harus berpisah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya, yaitu saban Sabtu jam 16 atau jam 4 sampai dengan jam 5. Tentunya masih seputar advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami. Akhir kata, saya Khairul Raji yang bertugas di sore hari ini sebagai presenter mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.